Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan penuh keberkahan. Suatu nikmat dari Allah apabila kita bisa mengisi sepanjang bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Siang hari kita melakukan ibadah puasa, malam hari kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan ibadah yang lainnya. Tapi semua ibadah yang kita lakukan itu harus didasari oleh yang namanya ilmu. Tanpa ilmu tidak ada artinya semua ibadah yang kita lakukan. Di dalam kitab Matan Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan pernah berkata di dalam kitab tersebut, فَقُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمًا يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Siapa saja orang yang melaksanakan suatu amal ibadah, baik itu puasa, sholat, haji, dan ibadah yang lainnya, tapi tanpa didasari oleh ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka semua amal ibadahnya tersebut tidak akan diterima dan pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang gemar sekali beribadah. Dia menghidupkan malam Ramadan, bahkan setiap hari tidak ada waktu tanpa ibadah, tapi sayangnya dia tidak tahu rukunnya, dia tidak mengerti. Dia melaksanakan sholat, nggak tahu rukun-rukunnya, nggak tahu sunnah-sunnahnya, nggak tahu hal-hal yang dapat membatalkan sholat tersebut. Dia melaksanakan sholat tapi dia nggak wudhu karena dia nggak tahu ilmunya. Apakah ibadahnya tersebut terima? Tentu saja tidak. Sholat tanpa wudhu tidak mungkin dianggap sah dan tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menjelaskan, wa'lam anna man 'abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararul a'idu hadhihi bisababi ibadatihi akthar minan naf'il hasili lahu biha. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya siapa orang yang melaksanakan suatu amal ibadah tapi tanpa didasari oleh ilmu, kana ad-dararul a'idu alaihi bisababi ibadatihi akthar minan naf'il hasili lahu biha, maka darar, bahaya, akibat buruk, dampak negatif yang akan kembali kepada dirinya itu akan lebih besar dibandingkan manfaat yang bisa dia peroleh. Wa kam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadah wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyatin. Karena boleh jadi bahkan banyak orang yang ahli ibadah, dia gemar sekali beribadah, senang sekali beribadah, dia sudah membuat letih dirinya sendiri di dalam beribadah, tapi di sisi lain karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, dia jatuh di dalam perbuatan maksiat, tapi dia anggap itu perbuatan taat bukan maksiat karena kebodohannya. Artinya ada orang misalnya dia gemar sekali beribadah, tiap hari sholat, tidak ada waktu kecuali dia melaksanakan sholat baik yang wajib dan maupun yang sunnah, tapi dia nggak ngerti, nggak tahu ilmunya, dia jatuh di dalam perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat. Tapi karena kebodohannya dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, dianggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang taat bukan perbuatan dosa. Bahkan ada sebuah kisah yang dicatatkan oleh Al-Imam A'arib Billah, Al-Imam Muhammad ibn Arabi dalam kitab beliau Al-Futuhat Al-Makkiyah. Beliau bercerita ada an rajulin min ahli Maghrib. Ada seorang pemuda, seorang laki-laki dari penduduk kota Maroko. Annahu kana katsirul ijtihadi fil ibadah. Pemuda ini, laki-laki ini sangat gemar sekali beribadah. Beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Senang sekali beribadah.
Nah, suatu kali wa annahu ishtara atanan. Suatu kali dia membeli seekor keledai betina. Walam yastamilha fi syai'in, tapi sayangnya setelah dia beli atanan tadi, keledai betina tadi, dia tidak gunakan untuk apa-apa. Dia tidak gunakan untuk diternak, dia tidak gunakan untuk kendaraan, hanya dibeli kemudian disimpan saja. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha, lalu ada orang yang bertanya kepada dirinya tentang sebab kenapa keledai betina tersebut hanya disimpan setelah dibeli, nggak dipakai untuk apa-apa, tidak dipakai untuk kendaraan, tidak diternakan, hanya dibeli kemudian disimpan. Lalu apa jawabannya? Faqala, lalu orang pemuda itu menjawab, ma umsikuha illa liuhsinna biha farji. Aku tidak menyimpannya kecuali aku ingin membentengi kemaluanku. Apa maksudnya? Dia takut jatuh dalam perbuatan zina, tapi kemudian dia menyetubuhi binatang tersebut. Dia lampiaskan syahwatnya kepada binatang tersebut, yaitu keledai betina. Dia ingin menjauhkan diri dari perbuatan zina, tapi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Perbuatannya haram, yaitu menyetubuhi seekor binatang. Karena kebodohannya, dia nggak tahu. Kemudian, fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Orang ini sama sekali tidak mengetahui tentang haramnya mendatangi binatang, melampiaskan syahwat kepada binatang atau menyetubuhi binatang. Orang ini nggak tahu. Dia orangnya gemar beribadah, tapi karena kebodohannya, ketidaktahuannya, dia jatuh dalam perbuatan dosa besar yang dianggap perbuatan itu perbuatan biasa aja, bukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kebodohannya dia. Falamma arrafahu bitahrimihi baka bukaan syadida. Tapi kemudian ketika ada orang yang memberitahukan dirinya tentang haramnya mendatangi binatang, menyetubuhi binatang, melampiaskan syahwat kepada binatang, baka bukaan syadida. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia menyesali perbuatannya. Kenapa kok aku melakukan perbuatan ini? Sampai aku melampiaskan syahwatku pada binatang. Bukan karena aku benar-benar ingin melakukan perbuatan dosa, tapi karena ini aku lakukan karena aku tidak tahu tentang haramnya menyetubuhi binatang. Tapi setelah dia tahu, langsung dia nangis sejadi-jadinya. Dia menyesali perbuatannya. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, sudah sepantasnya kita sebelum melakukan ibadah, kita tahu dulu ilmunya. Ingin sholat, tahu dulu ilmunya. Ingin puasa, harus tahu dulu ilmunya. Ingin haji, zakat, dan lain sebagainya, harus tahu dulu ilmunya. Karena memang ilmu itu bukan hanya penting untuk dunia, untuk akhirat kita, tapi di dunia pun kita butuh akan ilmu. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk tetap melaksanakan ibadah, tapi sambil menuntut ilmunya. Inilah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.